Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحديث الأمامي لا تقنط من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة بنية الفتوح المنوح ورسوله وتوبة الناس وصالح الجسد والروح إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وثم إلى مؤلف كتاب الشيخ الإمام شيخ ابن حجر العسقلاني وثم إلى شيخنا شيخ مهاجرين البكاسي وثم إلى شيخنا الحبيب علي بن عبد الرحمن الحبشي وثم إلى الحبيب عبد الرحمن بن عبد الله الحبشي وثم إلى الحبيب محمد بن علي الحبشي وثم إلى الحبيب عبد الرحمن بن محمد بن علي الحبشي وأصولهم وفورهم وثم إلى شيخنا الذي علم العلم في هذا المسجد وأصولهم وفورهم من الله يتغشاهم برحمة والمغفرة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala wala hawla wala quwwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari ini kita masih sama-sama diberikan nikmat oleh Allah, nikmat iman Islam, sehat walafiat, panjang umur. Mudah-mudahan Allah tambahkan nikmatnya pada kita semua fid dini wa dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati Al-Mukarram Muhtaram Ustaz Mahdi dan juga beserta jajaran pengurus Masjid Jami Ar-Riyad dan juga para hadirin, para habaib, para alim ulama, para asatizah yang saya sebutkan. Mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita melanjutkan kajian kitab kita, kitab Bulughul Maram, di mana kita sudah masuk kepada babul haid dan kemarin kita sudah membahas tentang muqaddimah daripada babul haid. Kita masuk kepada hadis pertama, diriwayatkan an Aisyah radhiyallahu an. Daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, anna Fatimah binta Abi Hubeish kanat tustahadu. Dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, ya ini di antara istri Nabi yang paling cerdas Sayyidah Aisyah, dan di antara orang-orang yang paling banyak menyampaikan hadis adalah Sayyidah Aisyah. Nah, itulah hikmah kenapa Rasulullah menikahi Sayyidah Sayyidah Aisyah. Karena Sayyidah Aisyah ini ketika dinikahi Rasul masih dalam umur yang sangat muda. Nah, ketika beliau itu bersama Rasulullah, banyak ilmu yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan hadithul ahkam, hadis-hadis yang berkaitan masalah hukum, itu banyak disampaikan oleh istri beliau. Yang mana hadis-hadis hukum ini terkait hukum yang ada dalam rumah Nabi.
Dan juga hadis-hadis hukum terkait hal-hal yang sahabat nggak tahu. Kenapa? Karena di rumah Nabi. Ya kan, sahabat nggak semuanya ketemu sama Rasulullah di rumah. Dan sahabat nggak semuanya boleh masuk ke rumah. Siapa yang paling tahu urusan dalam rumah Rasulullah? Istrinya Rasulullah. Maka itulah hikmah ya, kenapa Rasulullah menikah dengan Sayyidah Aisyah, karena nanti beliaulah yang akan menjadi pusat ilmu setelah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, cuman inilah yang jadi bahan empuk oleh orang-orang orientalis, oleh orang-orang yang nggak senang Islam, yang diserang beliau. Kenapa? Karena lewat beliau banyak bersumber hukum-hukum. Ya. Kalau seandainya sosok Sayyidah Aisyah dicela, bahkan dianggap tokoh fiksi, ini berbahaya. Sebagaimana ada salah seorang kiai ya, itu bilang katanya Abu Hurairah radhiyallahu an adalah tokoh fiksi katanya. Ini tokoh fiktif katanya. Karena mana mungkin ada orang yang masuk Islam 3 tahun sebelum Nabi meninggal tapi hadisnya paling banyak. Nah, ini nggak percaya dengan karomah. Yang namanya karomah, ada orang belajar lewat mimpi. Setiap malam diajarkan lewat mimpi sama gurunya. Itu Fadilatul Syekh Mutawalli Sya'rawi. Malam tidur ngimpi ketemu gurunya, diajarin. Beliau nggak kenal siapa gurunya. Tidur lagi diajarin ilmu lagi. Terus berhari-hari diajarin ilmu dan beliau nggak tahu siapa gurunya. Dan suatu hari beliau mengadakan perjalanan ke Aljazair. Ketika di Aljazair ada pertemuan ulama, beliau kayak kenal nih ulama. Diperhatiin, dipandang, ini kayak ulama nggak asing. Ternyata pas diingat-ingat, nah ini kan yang sering datang ke mimpi aneh. Ternyata itu ulama yang mengajarkan Fadilatul Syekh Mutawalli Sya'rawi ilmu dalam mimpi, subhanallah. Dan ketika ketemu, ahlan wassalam, gimana kabar Sya'rawi? Langsung kenal dengan beliau. Kenapa? Beliaulah yang ngajarin Syekh Mutawalli Sya'rawi di dalam mimpi. Jadi mungkin nggak orang belajar dalam mimpi? Mungkin. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Imam Syafi'i menghatamkan kitab Al-Muwatta segini tebalnya 9 hari. Berapa ribu hadis di situ? Subhanallah. Jadi kalau dibilang Sayyidah Abu Hurairah itu adalah tokoh fiktif karena diragukan oleh beliau hafalannya, ini beliau nggak percaya dengan karomah. Ya. Karena kalau udah main karomah, hal yang mustahil jadi mungkin. Ada orang pengen sholat Jumat, ya pengen berangkat sholat Jumat, lagi ngambil air di pinggir kali, lagi wudhu. Tahu-tahu beliau ke masjid, tahu-tahu nyasar ke suatu tempat. Di tempat itu beliau ibadah di situ, beliau sholat di situ, beliau nyari istri, beliau punya anak sampai 7 tahun di tempat yang disasar itu. Ketika dibalik lagi ke tempat semula, ternyata baru qomat. Dia udah kemana-mana 7 tahun di tempat yang lain, tapi di tempat situ dia baru merasakan antara azan dan iqamat. Ya. Itu yang disebut dengan toyul makan, ya, toyul zaman. Ya, ada orang baca Quran habis maghrib isya hatam. Baca Quran habis maghrib. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Pas azan minal jinnati wan nas. Azan Allahu akbar isya. Ya. Nah, itulah namanya karomah. Jadi mungkin saja Abu Hurairah dalam waktu 3 tahun itu bisa menghafalkan ribuan hadis, bahkan mengalahkan sahabat yang lain. Ya. Karena bisa jadi as-sabiq al-lahik, ya. Orang yang datang belakangan bisa jadi nyampe duluan. Ya. Ada orang datang belakangan, cuman bisa jadi sampai duluan. Satu hari Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, pengarang Simtud Duror, lagi bersama murid-muridnya di majelis. Tiba-tiba ada seorang badui, Arab badui kencing di luar, kencing di tembok. Kira-kira kalau orang kencing di tembok, ulama, pelajar apa ya bukan? Yang pasti orang awam lah kencing di tembok. Ada gak orang Kuitang kencing di tembok? Nggak ada ya? Nah, ya apalagi yang ngaji. Yang kagak ngaji aja, insya Allah kagak ada, insya Allah. Ini saya suzon aja udah. Ini kan bukan ulama, bukan pelajar, bukan santri, kencing di tembok. Nggak lama nyari di mana ya Habib Ali. Habib Ali lagi di majelis, datang ke majelis. Ketika di majelis, ini orang melihat Habib Ali. Habib Ali melihat itu orang, saling bertatap-tatapan.
yang dinamakan dengan istilah ulama namanya nadhrah. Ketika bertatapan, Habib Ali menatap orang Baduy pun menatap Habib Ali. Seketika orang yang Baduy tadi yang nggak kenal agama wusul sampai ke Allah. Padahal cuma ngelihat doang, langsung jadi wali. Ya. Habib Ali cerita ini orang datang dalam keadaan awam pulang menjadi wali min auliyaillah. Muridnya nanya, wahai guru, wahai Habib, aneh udah bertahun-tahun sama antum, udah ngaji lama sama antum, kenapa yang jadi di duluan? Ya itulah, ya, yang datang belakangan kadang sampai duluan. Karena kejernihan hatinya. Karena apa? Kejernihan hatinya. Jadi kalau ada murid lama belajar sama guru, hatinya berek. Ada murid hati bersih, cepet ngajinya. Makanya yang mesti kita perhatiin hati kita. Mau ngaji sebentar, hati bersih, cepet belajarnya. Tapi kalau ada orang belajar lama, ada kagak bisa-bisa, itu bebel biasanya hatinya kotor. Ale punya sohib, namanya Habib Ali Redo ya. Babi Aldo cerita semalam datang ke majelis. Beliau belajar dengan gurunya Habib Abdullah ya. Beliau belajar dengan gurunya, datang ke majelis gurunya diusir. Datang diusir sampai 3 bulan. Datang diusir 3 bulan. Kalau kita ngaji model begitu, kuat gak kira-kira? Antum datang nih ke rumah saya nih, Ustaz saya mau ngaji, pulang loh. Besok ngambek bikin status, Ustaz dah ilmu begitu aja sok banget. Ini kagak, datang ke rumah Habib diusir, sampai 3 bulan. Kebetulan banget ada tamu di rumahnya, ada tamu main, pas banget nih tamu kenal Habib Ali, Habib Aldo ya. Kemudian Habib Abdullah gurunya bilang, Aldo ente bikin kopi. Wah girang dong, 3 bulan ngelamar jadi murid disuruh bikin kopi, berarti udah tanda-tanda diterima. Pas bikin kopi rapi, dikasih nih ke tamu-tamunya. Apa kata Habib Abdullah? Ya, Beb nih para jamaah, kalau kopinya nggak enak lempar ke muka Aldo. Disuruh lempar ke mukanya, kira-kira bagaimana ya? Pas banget, Habib kenal lagi mana orang, awas lu lempar. Masya Allah tuh ya. Nah jadi tadi kembali lagi ya, yang namanya orang hati bersih insya Allah cepat mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa. Makanya Abu Hurairah, sekali lagi tadi saya ingatkan, itu orang yang paling sedikit belajar sama Nabi 3 tahun, cuman paling banyak hadisnya dihafal oleh Abu Hurairah. Begitupun Sayyidah Aisyah tuh. Diriwayatkan di sini ya, Anna Fatimah binta Abi Hubaysh. Fatimah binta Abi Hubaysh. Jadi yang namanya Fatimah ini bukan anaknya Rasul doang ya. Jadi kata Fatimah itu sebenarnya sudah ada sejak zaman Arab jahiliyah. Ya. Sebelum Islam udah ada. Bahkan neneknya Rasulullah. Neneknya Rasulullah, istri daripada Abdul Muttalib, namanya Fatimah Al-Makhzumiyah. Jadi neneknya Rasul namanya Fatimah Al-Makhzumiyah. Ini jarang orang tahu nih ya. Kadang-kadang ditanya, siapa kakek Nabi? Abdul Muttalib, pamannya Abu Talib. Neneknya siapa? Neneknya siapa? Neneknya Nabi 5. Di antaranya Fatimah Al-Makhzumiyah tuh. Jadi nama Fatimah itu adalah nama siapa? Neneknya tuh. Nah, ada lagi Fatimah binti Abi Hubaysh, kanat tustahadu, di mana dahulu ia istihadhah. Nah, iya. Ini pembahasan tentang haid, pertamanya dimulai dengan hadis tentang istihadah, ya. Di dalam kitab Ibanatul Ahkam Syarah Bulughul Maram, Sayyid Alwi Al-Maliki menceritakan ada 9 orang di zaman Rasulullah yang mengalami istihadah. Berapa orang? 9 ya. Tulis diantaranya yang pertama Fatimah binti Abi Hubaysh. Nah, ini yang di hadis kita, Fatimah binti Abi Hubaysh. Lalu yang kedua yang mengalami istihadah adalah Ummu Habibah bintu Jahash. Ummu Habibah bintu Jahash. Yang ketiga Hamnah bintu Jahash. Yang keempat Zainab bintu Jahash. Nah, ini nih istri Rasulullah, Ummul Mukminin ya. Zainab bintu Jahash. Yang kelima yang mengalami istihadah namanya Sahlah bintu Sahal. Sahlah bintu Sahal. Cakep nih nama ya, Sahlah. Ya. Jadi dalam bahasa Arab Sahlah artinya mudah.
bapaknya Sahal, Mudah bin Mudah gitu. Jadi kalau kita namain anak, kasih nama yang bagus, nama yang enak, nama yang mengandung doa, bahkan kalau bisa namanya ulama. Ya. Yang dalam sebuah riwayat ketika ada orang masuk ke dalam dihisab di hari kiamat, lalu kemudian orang tersebut ditanya, siapa yang nama ente? Ya. Nama ente sama enggak sama nama ulama? Kalau nama ente sama nama ulama, aneh masukin bareng ulama itu. Ya. Yang mudah-mudahan yang namanya ulama bergabung bareng ulama insyaallah. Ya. Nah, jadi Zainab bintu Jahash, Sahlah bintu Sahal. Yang keenam Badanah bintu Ghailan. Badanah bintu Ghailan. Yang ketujuh Saudah Ummul Mukminin. Ini Saudah istri Rasulullah. Yang kedelapan Asma binti Marthad. Yang kesembilan Zainab binti Abi Salamah. Tuh ada 9 orang yang mana istihadah di zaman Rasulullah. Jadi datanya lengkap, ya. Sama kayak Rasulullah umrah. Rasul umrah berapa kali? 4. Haji sekali. Untung haji sekali. Coba kalau haji Rasul 10 kali, repot kita. Ya. Ketika turun perintah haji, Nabi sampaikan pada umat, ya innallaha qad farada alaikumul hajja fahaju. Wahai sahabat, Allah telah wajibkan pada kalian haji, maka hajilah. Sahabatnya letuk. Akulah amin ya Rasulullah. Apakah tiap tahun ya Rasul hajinya? Apa kata Rasulullah? Rasul diam. Fasak kata Rasulullah. Nanya lagi. Rasul bilang lagi, innallaha qad farada alaikumul hajja fahaju. Sahabat tanya, akulah amin ya Rasulullah. Fasak kata Rasulullah. Rasul diam. Rasul nggak jawab. Sampai ketiga kali Rasul bilang, innallaha qad farada alaikumul hajja fahaju. Sesungguhnya Allah wajibkan haji, maka pergi hajilah. Sahabat tanya, akulah amin ya Rasulullah. Apa tiap tahun ya Rasul? Rasul diam. Dan Rasul bilang sama sahabatnya, lau qultu na'am la wajabat. Kalau saya bilang iya, maka wajiblah haji setiap tahun. Tuh. Berat gak? Berat. Haji seumur hidup aja sekali. Berat. Nah, apalagi tiap tahun. Ya umrah belum tentu. Umrah belum tentu kita. Belum tentu ada duitnya. Belum tentu sehat. Sehat belum tentu ada umur. Bisa jadi meninggal dulu antu ya. Makanya itulah Allah kasih kemudahan, ya. Nah, ini diantaranya tadi ya 9 orang yang mengalami haid di zaman Rasulullah, mengalami istihadah. Faqala laha Rasulullah, maka berkata Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna damal haid, sesungguhnya darah haid, damun aswad yu'raf, adalah darah yang hitam yang sudah dikenal. Tuh ya. Jadi para sahabat pada saat itu sudah tahu darah haid. Ya, karena haid ini dari zaman awal mula manusia udah ada haid. Ya, yang kemarin saya katakan pada pekan lalu bahwa orang-orang Bani Israel ketika haid diusir dari rumahnya. Kasihan. Ya, datang syariat Rasulullah, orang haid tetap boleh serumah, tetap boleh sekasur, tetap boleh sekamar, tetap boleh tidur bareng suaminya. Tuh, asal jangan satu apa? Jangan nyampur ame lakinya. Tuh. Nah, ini kata Rasulullah begitu. Nah, berarti yang diomongin adalah masalah istihadah. Apa itu istihadah? Istihadah adalah darah penyakit yang keluar di luar hari-hari haid. Ya. Dalam mazhab Syafi'i, haid itu dikatakan paling maksimalnya 15 hari. Jadi kalau ada orang perempuan mengeluarkan darah sampai 15 hari, di hari ke-16 dia masih mengeluarkan darah, maka di hari ke-16 namanya istihadah. Ini kenapa penting dipelajari buat laki-laki, karena kita ntar punya anak. Kita punya anak perempuan, kita wajib mengajarkan anak perempuan kita ilmu itu. Jangan sampai nauzubillah ketika kita masuk ke dalam kubur dihisap oleh Allah, bagus pengen masuk surga, anak kita narik kita. Alasannya apa? Ayahku memang rajin sholat, ayahku memang rajin ngaji, tapi dia lupa mengajarkan anaknya hukum agama, dimasukkan ke dalam neraka. Nauzubillah min dzalik. Tuh. Jadi diantara ilmu yang wajib seorang suami, seorang ayah tahu adalah ilmu mengenai masalah ini. Karena ntar ada orang begini Pak, ketika dia haid lama, mungkin sampai 15 hari lebih, mungkin sampai sebulan, dia masih bilang haid. Nah, padahal udah nggak haid. Ya, dosa nggak kira-kira orang nggak sholat? Dosa.
Maka ketika ada orang haid sudah 15 hari, hari ke-16, 17 masih keluar darah, maka itu namanya istihadah. Namanya apa? Istihadah. Dan itu terkenal dengan namanya darah penyakit. Maka kata Rasulullah, fa idza kana dzalik, maka apabila keluar darah istihadah, fa amsiki minas shalah, apabila keluar haid, fa amsiki minas shalah, maka tahanlah dirimu dari salat. Jangan sholat, ya. Ini dikatakan oleh ulama, ijma'ul ulama. Menurut ijma' konsensus ulama, orang haid nggak boleh sholat, orang haid nggak boleh puasa. Itu ijma'. Karena saya pernah dengar ada orang kiai ngomong di media sosial, katanya masalah nggak sholatnya orang haid, ame nggak puasanya orang haid khilaf. Yang hilap bukan hukumnya, yang hilap tuh kiai lagi hilap dia. Yang namanya hukum haid mujtama, udah disepakati ulama. Orang haid nggak boleh sholat, ya. Dan orang haid nggak boleh puasa. Ya. Apa hikmahnya? Ya. Jadi kalau ditanya alasannya apa? Wallahu alam. Allah yang tahu alasannya. Illatul hukminya Allah yang tahu. Adapun hikmah, ya. Hikmahnya orang haid nggak boleh sholat. Kalau orang haid lagi sholat, dia melakukan gerakan-gerakan sholat seperti ruku atau sujud, itu bisa memudaratkan dirinya, ya. Jadi kenapa orang lagi haid itu nggak boleh melaksanakan sholat? Karena kalau dia itu melaksanakan, menggerakkan atau melakukan gerakan sholat seperti ruku, seperti sujud, itu bikin mudarat dirinya, ya. Kata ulama lain bukan itu alasannya. Alasannya orang yang lagi sholat itu maka nuhama Allah, tempat dia sama Allah, ya. Nabi Musa ketika pengen berjumpa dengan Allah, apa kata Allah? Ya Musa ikhlaq na'laika innaka fil wadil muqaddasi tuwa. Ya Musa, copot sendal ente. Ya, ketika dipanggil sama Allah, ya Musa, copot sendal ente. Innaka fil wadil muqaddasi tuwa. Ente sedang berada di lembah yang suci. Jadi kalau pengen ketemu sama Allah, kudu apa? Kudu bersih, kudu suci. Baik tempat maupun badan. Nah, orang yang lagi haid suci apa kotor? Nah, makanya nggak boleh jumpa dengan Allah karena kotor, gitu, ya. Tapi boleh berzikir, ya. Nah, jadi adapun orang yang orang yang lagi haid, maka tidak diwajibkan sholat dan tidak diwajibkan puasa, tuh, ya. Menurut ijma ulama. Jadi kalau ada yang bilang aneh-aneh, udah jangan dengerin, ya. Ada lagi yang bilang ini, kan haji bulan Zulhijjah, itu kan yang bikin orang penuh, ya. Karena semua orang di dunia bulan hajinya bulan apa? Zulhijjah. Di waktu yang sama semua orang sedunia datang ke situ, penuh gak? Penuh. Nah, besok gini aja, kita bikin haji bulan Muharram, bulan Safar, Rabiul Awal, tiap bulan bikin tuh, ya. Rame gak? Nah, ini kan lucu, ya. Yang ngomong siapa? Islam liberal. Tuh, Islam liberal. Makanya hati-hati, baik-baik. Sekarang udah ganti nama namanya. Islam Nusantara. Emang Islam Nusantara bagaimana, Ustaz? Iya, bagus. Islam juga saudara kita. Cuman banyak disusupin, banyak dimasukin ame orang-orang liberal. Soalnya pakai nama liberal udah gak kena orang kita. Ya, nih kami dari Islam liberal. Ah, udah loh, pulang sono, gua nggak ngaji sama lo. Tapi kalau pakai nama Nusantara, nah ini, ya. Ntar ada lagi Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, ngakunya Ahlus Sunnah padahal si A. Tuh, ya. Itu namanya minyak babi cap onta, ya. Ngeri gak? Ngeri tuh, ya. Jadi hati-hati nih dengan bungkusan. Dalam hadis Nabi, nanti, ya, Allah akan mencabut ilmu, ya. Bukan mencabutnya dari hati ulama. Ketika lagi ngajar hilang ilmunya, bukan. Lakin biqabdil ulama. Ulamanya dicabutin nyawanya oleh Allah. Wafat ulama. Nanti orang-orang bodoh yang akan menjadi pemimpin. Orang bodoh yang akan jadi ulama, ya. Dolu wa adolu. Pertanyaan kita, kok bisa di akhir zaman orang bodoh jadi pemimpin? Kok bisa di akhir zaman orang nggak punya ilmu jadi kiai?
Kenapa? Nah ini dia. Jawabannya karena di akhir zaman orang-orang pandai berhias. Betul? Lihat sekarang. Dukun, tahu dukun? Yang tim uka-uka pakai sorban enggak? Pakai imamah enggak? Murah dicodet imamah? Bener enggak? Bisa enggak kita beli imamah? Bisa. Bukan ustadz pakai imamah bisa enggak? Bisa. Pakai sorban bisa enggak? Bisa. Ya. Jadi sekarang gampang banget berhias. Ya. Ada cerita saya punya guru, itu datang maulid. Kebetulan ngajak santri nggak bisa bawa mobil. Akhirnya santrinya disuruh pegangin sorban. Pegang sorban aneh. Yang nyupir siapa? Kiainya. Kiai nyupir, santri pegang sorban. Datang tempat maulid, sampai tempat maulid jamaah nyambut, betul gak? Dibukain pintu gak? Dibukain pintu tuh, pintu yang belah kiri dibukain. Isinya siapa? Santri. Pas dibuka, alhamdulillah disambut, diarak. Itu santri ditenteng, langsung ditarik, langsung diajak ke tempat maulid. Kiainya mana? Markir. Orang-orang udah nyambut tuh, masya Allah, ditempatin di tempat kiai. Katanya orang, ini bukan kiai. Enggak, Ustaz jangan bohong, udah. Dipikir tawadu, padahal bener bukan kiai. Cuman modal apa? Ya, apalagi pakai imamah, masya Allah. Itu drum band yang ngarak itu, bukan lagi hadroh, bukan. Lu pakai sorban doang diarak. Ya, kayaknya mana? Nyopir, gak ketahuan, ilmu gak bisa bedain. Ya. Nah, apalagi orang udah berpenampilan pakai jubah, pakai gamis, pakai sorban hijau, pakai imamah, jalan ke masjid. Kita kira siapa? Khotib. Betul ya? Makanya jamaah jangan coba-coba pakai imamah duduk depan sini, nggak ada khotib, pingsan ente. Khotib nggak datang. Ada nih jamaah pakai imamah, pakai sorban. Oh dia kali nih. Padahal mah kagak bisa apa-apaan. Itu kan ada kisahnya gitu ya. Ada orang baru tobat, baru bener, baru ngaji, pengen tobat. Yang paling gampang dirubah penampilan. Dicari penampilan yang beda. Oh, harus beli imamah, dibeli imamah. Harus pakai sorban, beli sorban, padahal bukan kiai. Dicari tasbih, yang mana nih? Yang gede, yang gede, yang begini nih, yang kayak biksu tuh. Dipikir gini, tuh kiai yang kecil-kecil dulunya gede, karena sering dipakai jadi apa? Jadi kecil gitu katanya. Dibeli apa deh? Sholat Jumat datang, masya Allah, datang bawa tasbih, bawa sorban, pakai imamah. Ketika sampai masjid, khotib berhalangan hadir. Akhirnya siapa? Ditarik yang pakai rapi, yang pakai imamah, pakai sorban. Ustaz, antum maju. Wah, ini bukan ustaz, aneh baru tobat. Enggak, antum jangan bohong. Antum pakai baju begini, antum pasti ulama. Disuruh naik, enggak, maksa digotong naik ke atas mimbar. Digotong naik ke atas mimbar. Pas di atas mimbar, dibingung, keringat dingin, basah, keringat diguyup. Dipikir caranya gimana ya biar gue bisa pulang nih. Biar nggak jadi Jumat. Ketika itu dia berpikir, oh iya, gue kabur. Ngasih instruksi, para jamaah sekalian, silahkan bikin jalan keluar. Ketika dibikin jalan dibelah, itu kayaknya kabur keluar. Pas kabur keluar, jamaah bingung lah, kok khotibnya keluar? Dikeluar semua, jamaah keluar semua. Ketika keluar semua, itu khotib keluar semua, kubah masjid ambruk. Subhanallah, makin takjub lagi, luar biasa, ente wali. Naik kelas, kira jadi wali. Ya. Itu cuman modal apa? Imamah sampai udah bisa dipanggil kiai, jadi gampang. Jadi kiai datang ke maulid pakai imamah, pakai sorban, pakai jubah, berkat Garuda insya Allah yang gede. Gampang nggak? Makanya orang banyak ketipu. Lihat ulama Gus Baha, kenal Gus Baha? Ya, penampilannya bagaimana? Agak pakai sorban, pakai koko, pakai sarung, pakai peci hitam, ada pecinya miring lagi gini. Rambutnya nongol lagi. Alim nggak? Alim tuh. Makanya nih, kalau dulu yang namanya ulama yang ngangkat ulama. Kalau sekarang yang ngangkat ulama bukan orang awam. Orang awam nggak ngerti yang mana ulama, yang mana
bukan tuh. Makanya mungkin saja nanti di akhir zaman terjadi di mana orang-orang bodoh jadi pemimpin karena sekarang orang gampang berhias. Tuh. Nah, jadi kembali lagi ke tadi ya. Fa'amsiki minas shalah, maka tahanlah dirimu dari salat. Fa idza kanal akharu, apabila yang muncul darah yang lain. Nah, bukan darah haid. Yaitu darah apa? Istihadah. Fatawaddoi, maka berwudulah, wasolli, dan sholat tuh ya. Jadi ada beda. Kalau darahnya darah haid maka tahan dari sholat. Kalau darahnya darah istihadah tetap sholat. Nah, apa bedanya darah haid dengan darah istihadah? Silakan tulis. Darah istihadah darah haid berwarna hitam ya. Darah istihadah berwarna merah segar. Jadi kalau keluar darah merah segar, nah itu namanya darah istihadah. Tapi dengan syarat darah segar itu keluar di luar waktu haid. Jadi kalau misal contoh kita udah masuk waktu haid nih perempuan, kemudian hari ketiga darahnya merah, itu tetap darah haid. Karena darah haid bisa merah. Tapi kalau seandainya keluar di waktu di luar haid, udah 15 hari haid, di hari ke-16 keluar darah merah, itulah darah istihadah ya. Jadi darah istihadah dengan darah haid bedanya, darah haid itu hitam gelap, darah istihadah itu warnanya segar cerah. Nah, perbedaan hukumnya ini dia adalah kalau darah haid nggak sholat, darah istihadah tetap sholat. Cuman ada beberapa cara. Silakan tulis. Yang pertama, orang yang istihadah tetap wajib sholat dengan cara yang pertama, dia itu bersihkan darahnya dulu. Jadi dibersihin dulu darahnya ya. Sama nih orang tua yang udah klep udah rusak ya, namanya salisil baul, yang udah beser, yang kencingnya nggak bisa ditahan, itu udah wajib pakai pempes tuh ya. Kan ada tuh pempes yang orang dewasa tuh, ada kan tuh, ya. Jangan pakai softtek, jangan ya, beda ya. Laki pakai softtek ya. Laki pakai pempes. Orang tua yang udah nggak bisa nahan kencingnya atau disebut dengan beser atau salisil baul, itu sama dengan orang istihadah karena sama-sama mengeluarkan najis dari kemaluannya. Bagaimana hukumnya? Yang pertama, bersihkan dulu najisnya. Kalau perempuan bersihkan darahnya, kalau laki bersihin kencingnya. Habis bersihkan langsung wudu ya. Langsung wudu ya. Afwan, habis bersihkan tambal dulu, tambal pakai pempes. Habis tambal yang ketiga langsung wudu. Setelah wudu langsung sholat, nggak boleh ngerjain apa-apa kecuali yang terkait dengan sholat tuh ya. Jadi kalau misal di sini di masjid contohnya gini, kita di rumah nih lagi istihadah, ngapain tadi? Pertama kita bersihin dulu. Perempuan ya, habis dibersihin pakai softtek pembalut, habis pakai pembalut langsung wudu, langsung ke masjid ya. Jadi nggak boleh balas WA dulu nih, aneh mau balas WA dulu nggak boleh. Atau aneh masak dulu nggak boleh. Karena apa? Karena dapat uzur ya. Nah, dan niatnya beda. Kalau wudu orang normal, nawaitul wudu'a liraf'il hadasil asghari fardhon lillahi ta'ala. Kalau istihadah, nawaitul wudu'a listibahatis shalah ya. Niatnya apa? Listibahatis shalah. Ya, jadi beda kalau ini liraf'il hadas, kalau istihadah atau salisil baul listibahatis shalah tuh ya. Jadi bedanya seperti itu ya. Saat kalau kita istihadah boleh gak sholat qobliyah? Boleh. Kan katanya langsung sholat tuh, boleh. Karena perbuatannya terkait dengan sholat. Saat kalau kita istihadah habis duduk boleh gak kita dengerin azan dulu? Boleh. Ya. Dan yang terakhir syaratnya adalah harus sudah masuk waktu. Ya, jadi kalau orang istihadah nggak boleh wudunya sebelum masuk waktu. Masih setengah 12 belum johor, udah wudu nggak boleh, nggak sah. Dia harus nunggu azan. Habis azan, Allahu Akbar, boleh langsung, gitu. Dan setiap kali mau sholat harus wudu lagi dan bersihin lagi. Tuh, repot ya, repot. Tapi itulah Islam luar biasa. Ya, di Eropa nggak ada, di agama lain nggak ada yang bahas begini, nggak ada. Coba cari dah di kitab Bible, di kitab Injil, ada gak bab haid toharoh? Agak ada. Apalagi bab istihadah, agak ada. Yang namanya perempuan lagi haid, laki nggak boleh nyampur. Ya,
Kalau di Arab Barat boleh nggak? Boleh aja, nggak ada aturan di sono, ya gitu. Nah inilah luar biasa Islam. Bahkan dalam Al-Quran ada surat khusus namanya surat An-Nisa. Ya. Ini surat An-Nisa unik. Kenapa? Surat Ar-Rijal nggak ada. Surat laki-laki nggak ada. Tapi surat perempuan ada nggak? Ada. Berarti spesial nggak? Spesial. Bahkan Allah taruh perempuan surat keberapa? Surat keempat. Kenapa? Maksimal punya bini berapa? 4. Iya. Al-Fatihah surat pertama artinya pembuka. Pembuka adalah kunci. Yang namanya kunci cuma satu. Makanya ayat pertama. Al-Baqarah hewan. Sapi. Sapi terbagi berapa jenis? 2. Sapi laki-laki, sapi perempuan. Makanya surat nomor berapa? 2. Yang ketiga, surat Ali Imran berbicara tentang keluarga Imran. Berapa keluarga Imran? 3. Hana, Imran dengan anaknya Siti Maryam. Surat An-Nisa, surat keempat bicara tentang apa? Perempuan, maksimal perempuan 4. Dan surat kelima, surat Al-Maidah, Al-Maidah 5. Apa artinya? Hidangan. Makanan itu 4 sehat, 5 sempurna. Gitu ya. Itu namanya ilmu otak-atik namanya. Jadi luar biasa itu Al-Quran ya. Nggak ada di kitab-kitab lain. Hati ngomongin bencana, Masya Allah. Ada fikih namanya fikih bencana. Ini kan lagi bencana di Semeru ya. Ada namanya fikih-fikih bencana. Jadi Islam mengatur fikih ketika bencana. Luar biasa. Bagaimana? Ada 2. Tulis fikih bencana. Ada 2. Yang pertama ya nanti ada namanya kemudahan dalam hukum dan perubahan hukum. Ya. Kemudahan dalam hukum dan perubahan hukum. Contoh bencana. Kalau di kita bencananya apa nih di sini? Banjir ya, betul banjir. Ada nggak kemudahannya? Ada. Apa kemudahannya? Sholat boleh dijamak. Sholat boleh dijamak. Buat siapa? Buat tuh para pengungsi boleh. Apalagi air dikit. Kita di pos, di tempat pengungsian, di camp, air dikit, jamaah banyak. Udah sholat jamak. Orang ada kemudahan kok dari Allah. Apalagi kita sholat di tempat yang susah. Apalagi air habis, boleh jamak. Johor ame asar, maghrib ame isya, subuh ame duha, kesiangan. Kok duha pakai Allahumma hdina fiman hadait deh. Antum mazhab apa Ustaz? Aneh mazhab kesiangan, gitu mazhab kesiangan. Jadi boleh. Bahkan ya puasa juga dapat keringanan juga. Itu yang pertama. Yang kedua, perubahan hukum ya. Selain dapat kemudahan hukum, ada lagi yang namanya perubahan hukum. Tuh ini kadang-kadang orang kagak ngerti. Kalau lagi bencana tuh kita ngerjain sesuatu, ada keringanan dari Allah, pakai keringanannya. Ya, kita ke puncak. Ini kan puncak jalur yang nggak bisa kita prediksi ya. Kadang-kadang pergi lancar pulang nauzubillah. Pulang jam 3 nyampe jam 9 malam. Nah itu boleh kita sholat jamak ya. Walaupun puncak sebenarnya belum sampai sih jarak jamak belum. Karena jarak jamak kan 83 kurang lebih. Nah puncak baru 70. Ada yang 60-an, jadi belum sampai. Tapi boleh jamak karena ada Nah itu namanya fikih bencana. Itu Islam luas ya. Tuh, apalagi fikih-fikih yang lain ya. Nah jadi demikian, ada perbedaan antara hukum ya orang yang haid dengan hukum orang yang istihadah tuh ya. Nah, berkenaan dengan masalah bencana ada kejadian unik ya. Anda baca di medsos, ada Habib Muhdar bin Ali Muhdar ya. Beliau guru ngaji di Semeru. Dapat rumah wakaf. Ketika ahlul wakafnya, sahibul wakafnya meninggal, biasa dah nih ya, kerjaan anak-anak ahli wakaf. Diusir ame anak-anak ahli wakaf. Padahal udah ada taklimnya, udah ada majelisnya. Buat wakaf, buat kiai, buat habib. Beb, mohon maaf, abah anda udah nggak ada ente pergi dah. Diusir. Ya, sedih nggak? Sedih. Sakit nggak hati? Sakit. Udah dakwah di situ, ngajar di situ, berjuang di situ buat kampung sekitar, diusir. Dan warga nggak ada yang bela. Tuh lihat. Ketika zuriyah Nabi dihinakan, dilecehkan, nggak ada yang bela, nggak ada yang nolongin. Kalau bahasa kata kali tetangganya gitu, Pak, udah di sini, Habib di sini aja gitu. Enggak ada. Bagaimana? Tuh lihat. Ketika Habib tuh keluar, nggak lama terjadi erupsi. Sekampung yang ngusir Habib habis ketimpa ya.
musibah. Ya, nauzubillah min zalik. Makanya nauzubillah, ini kita berharap ya, mudah-mudahan imam besar kita Habib Rizik mudah Allah bebasin. Jangan sampai nih ya, gara-gara zuriyah Nabi dizolimi. Ini bukan atau dua, ini banyak. Ya, ulama-ulama yang kemarin MUI dituduh teroris. Nauzubillah, jangan sampai ini mengundang murka dari Allah Subhanahu wa taala ya. Itu ya. Nah, jadi kita harus jaga ya betul bagaimana ulama-ulama kita, bagaimana para habaib kita. Yang menyakiti zuriyah Nabi sama jangan menyakiti Rasulullah. Nah, dari sini ulama berbeda pendapat. Ya. Ada 4 madhab. Yang pertama kata Imam Syafi'i. Hadis ini merupakan dalil bahwasanya istihadah wajib wudu setiap sholat, tapi nggak wajib mandi. Ingat ya, orang istihadah nggak wajib mandi, cuman wajibnya bersihin sampai wudu. Ya. Wal hikmah, dan hikmahnya fit tawaddu likulli sholat, ketika dia wudu setiap sholat, anna wudu'aha darurah, karena wudunya darurah. Itu kayak tayamum. Jadi kalau orang tayamum setiap mau sholat tayamum, karena tayamumnya darurah. Illa li faridatin wahidah, kecuali satu kali sholat fardu wa ma syaa minan nawafil. Nah, kalau ada orang nanya gini, Ustaz, saya kan istihadah, kan saya wudhu sekali, boleh nggak sholat sunnah dulu qobliyah? Boleh. Perlu wudhu lagi? Nggak perlu. Ba'diyah? Boleh. Perlu wudhu lagi? Nggak perlu. Adapun sholat asar, wudhu lagi, gitu ya. Jadi setiap kali sholat wudhu. Sholat sunnah nggak perlu. Kata madhab Hanafi, innal wudu'a muta'alliqun bi waqti shalah. Sesungguhnya wudu itu terkait dengan waktu sholat. Falaha an tusalliya bihi al-faridata wa ma sya'at minal fawaid ma lam yakhruj waqtuha. Maka orang itu boleh sholat fardu dan juga sholat yang tertinggal selama belum keluar. Contoh gini, kita punya utang sholat johor 5 kali. 5 kali johor kita nggak sholat. Nah, pas banget kita kena nih penyakit salisil baul, kencing beser. Pas banget zohor ya, kita sholat tuh 1 kali wudhu dan kodok-kodoknya boleh selama waktu zuhur, gitu kata Imam Hanafi ya. Tuh. Kata Imam Maliki disunahkan wudhu setiap sholat, sunnah jadinya. Kalau mazhab Maliki apa? Sunnah. Kata Imam Ahmad ya, inikta salat likulli faridah ahwat. Kalau mandi tiap kali sholat bagus, meriang ya. Setiap mau sholat mandi, mau sholat mandi, mau sholat mandi, meriang. Tapi jangan salah, ini amalannya Imam Haddad, Habib Abdullah bin Ali Haddad, tiap kali mau sholat mandi. Jadi kalau ada para jamaah mau ngamalin, silakan ittiba ke Imam Haddad ya. Cuman lihat tempat juga, lihat tempat di puncak mandi mulu ya. Dingin, airnya dingin, mandi mulu, yang ada kagak mandi. Dan juga lihat kesehatan ya. Imam Haddad mandi di sana 5 kali, pantas ditarim, panas. Hadramaut panas, nggak kayak di sini. Ya. Di sono panas, mandi mulu, enak, seger. Istilah kata gini, kenapa sih kok disunahkan mandi? Karena kalau kita mau ngadep Allah, badan lengket kagak enak. Betul. Enaknya kalau kita ngadep Allah, habis mandi, rapi, pakai baju baru, pakai minyak wangi, sholat enak, di bawahnya AC lagi. Masya Allah. Coba kalau kita sholat, badan lengket, pulang kerja, tangan bawa oli, bawa minyak, sholat kagak ada enak-enaknya. Betul. Ya. Makanya dianjurkan Imam Haddad kalau bisa mau sholat mandi. Ya, cuman bukan buat semua orang nih ya, yang jelas orang-orang tertentu. Ntar lagi kantor, di kantor mandi mulu. Pak, saya mau ke kamar mandi dia. Enggak begitu ya. Ya, jadi kata Imam Ahmad ya, lebih bagus sebelum dia mau sholat fardu disunahkan mandi tuh. Karena apa? Li'annal istihadah, karena istihadah syabihul haid, itu mirip kayak haid ya. Wa fi kaunihi adzan, juga dalam keadaannya itu kotor ya. Jelas ya. Wallahu alam bissawab. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah ada yang mau nanya, ini Isya jam berapa sekarang? Isya berapa menit lagi? Hah? Oh iya. Masih lama? Pertanyaan lo kali. Berapa? Iya. Pak Haji, fadal. Istihadah. Itu kan diterangkan ketika sholat. Kalau Jumat gimana, Ustaz? Jumat kan kita datang